Oke, jadi udah bertambah ya pengetahuan kita mengenai kalau di dalam analisis survival itu, ya, data yang kita punya itu bukan cuma dilihat mana fungsi densitas peluangnya, bukan cuma mana fungsi distribusi kumulatifnya, ya. Tadi kita sudah perkenalkan satu fungsi yang baru, ya, satu fungsi yang baru yaitu fungsi ketahanan atau fungsi survival, ya. Sudah bertambah satu. Kalau mahasiswa tidak mengambil mata kuliah ini, ya nggak ada di mana-mana itu, ya. Fungsi ketahanan itu nggak bakalan dipelajari. Gitu. Jadi ini khas, ya. Oke, kemudian yang kedua, nah ini juga sama nih. Untuk variabel acak untuk variabel acak waktu ketahanan, kita definisikan fungsi baru, yaitu fungsi kegagalan atau fungsi hazard, ya. Fungsi kegagalan atau fungsi hazard. Fungsi hazard itu fungsi hazard itu gini, ini definisinya nih. Ini indah sekali sesungguhnya, ya. Fungsi ini kalau mau diceritakan ya mungkin bisa satu halaman gitu ya, tapi orang matematik dia cukup sajikan dalam satu persamaan saja. Ini mananya apa? Oke, kita lihat. Ini mananya adalah kita kembali ke garis bilangan. Ini adalah variabel acak T, ya. Ini variabel acak T. Nah, di dalam variabel acak T ini, variabel acak T ini adalah fungsi waktu ketahanan. Ada sebuah nilai T. Ada sebuah nilai T, ya. Sebuah nilai T. Nah, kita lihat dari syaratnya dulu. Ini lihat dari syaratnya. Apa? Ini tanda tegak kayak gini harus tahu ya. Ini apa artinya? Peluang bersyarat ya. Masih ingat? Masih ingat tanda tegak ini peluang bersyarat? Ingatlah ya. Jadi kita lihat dulu nih syaratnya dulu ya. Peluang anu bersyarat anu kan gitu ya. Cara membacanya ya. Kita lihat dulu syaratnya. Syaratnya apa? Yang sedang kita concern syaratnya variabel acak T-nya harus lebih besar dari T. Nah, jadi syaratnya itu daerah sini. Daerah sini ya. Daerah yang lebih besar dari T. Ya. Jadi ini mananya adalah kita hanya concern terhadap pasien-pasien yang memang waktu ketahanannya itu melebihi T. Gitu. Jadi kita hanya concern kepada subjek-subjek penelitian yang gitu ya, yang memang waktu bertahannya itu melebihi T. Gitu. Kalau yang kurang dari T mah udah nggak dipandang gitu ya, udah nggak dipandang. Jadi hanya concern kepada yang bertahan melebihi T. Itu syarat. Syarat itu harus dikenakan pertama kali. Oh, concern saya itu ini loh, hanya kelompok ini loh. Hanya kelompok orang yang bertahan hidup lebih dari T. Tuh. Nah, lantas terhadap orang-orang yang memenuhi syarat ini, apa yang kita ingin perhatikan? Yang ingin kita perhatikan adalah berapa peluang dia ini. Peluang dia mengalami kejadian pada interval
batas kirinya T, batas kanannya T plus delta T. Nah, jadi ada, kalau batas kirinya mah udah jelas ya, ini T ini ya. Nah, batas kanannya adalah ini. Ini apa? Ini adalah T plus delta T. T plus delta T artinya apa? Artinya panjang ini sebesar berapa? Delta T. Iya, ini artinya sebesar delta T. Ya, kalau dia ini posisinya di T plus sesuatu, berarti ini panjangnya adalah sesuatu itu kan? Nah, jadi ini artinya apa nih pembilangnya ini? Pembilangnya ini adalah artinya adalah berapa peluangnya si pasien tersebut meninggal atau mengalami kejadian di interval ini. Di interval antara T sampai T plus delta T. Berapa peluangnya? Ya, berapa peluangnya si pasien itu meninggal di interval itu? Ya, ditambah keterangan. Jadi yang penting itu. Jadi fungsi kegagalan itu adalah sedang menghitung berapa peluangnya si orang itu meninggal di interval ini. Ya, di interval T sampai T plus delta T. Ada keterangan tambahan. Keterangan tambahannya apa ini? Keterangan tambahannya adalah si delta TI-nya ini adalah sangat-sangat kecil. Ya. Jadi si intervalnya itu sangat-sangat pendek gitu. Oke. Nah, itulah yang didefinisikan sebagai fungsi kegagalan. Jadi fungsi kegagalan itu adalah seringkali disebut dengan laju kegagalan sesaat. Ya. Sesaat itu kenapa? Ya sesungguhnya kita konsennya di sini, di T ini. Kenapa? Karena delta T-nya ini sangat sempit. Ya, jadi hampir nempel gitu ya. Hampir nempel antara T dengan T plus delta T karena delta T-nya limit menuju 0. Makanya disebut dengan laju kegagalan sesaat pada waktu T. Ya. Jadi fungsi kegagalan itu definisinya kayak gitu. Berapa sih laju kegagalan sesaat pada waktu T? Ya. Pada waktu T. Tapi tadi kan kita ada syaratnya yang ini ya. Dengan syarat bahwa orang itu memang bertahan. Ya, melebihi T. Jadi concern kita tadi adalah hanya terhadap orang-orang yang memang bertahan. Jadi ketika dipantau di T ini, orang itu masih hidup. Gitu. Itu menjadi syarat. Ya. Orang itu masih hidup ketika dipantau di sini. Jadi itu definisi dari fungsi kegagalan. Berapa sih laju kegagalan sesaat pada waktu T? Dengan syarat orang itu ketika dipantau di waktu T dia masih bertahan. Ya. Nah ini ya saya tuliskan di bawah sini. Pembilangnya, tadi yang pembilangnya itu, dia adalah menyatakan berapa peluang individu itu hazard, gagal. Ya, gagal dalam interval yang sempit ini antara T sampai T plus delta T. Ya, dengan syarat, ini tanda tegak ini dengan syarat, dia mampu bertahan sampai T. Jadi waktu T ini dia masih hidup. Ya. Nah, fungsi kegagalan ini sesungguhnya adalah laju kegagalan bersyarat, ya. Laju kegagalan bersyarat tadi syaratnya itu ya, yang biru ini dia artinya bertahan di T ya. Nah, lebih lanjut lagi, dia adalah sesungguhnya peluang persatuan waktu. Nah, jadi ini bukan cuma disebut peluang, tapi laju. Apa bedanya peluang dan laju? Kalau laju itu kan kecepatan. Kecepatan itu persatuan waktu. Ya. Karena dia peluang persatuan waktu, maka nilai laju ini tidak persis kayak peluang. Kalau peluang kan ada batasnya.
paling kecil 0, paling besar 1. Kan kalau peluang kayak gitu kan? Tapi kalau laju, karena peluang persatuan waktu, berarti dia batasnya itu 0, ya. Batas kirinya 0, paling kecilnya 0, tapi batas atasnya itu bisa sampai tak hingga. Ya, karena laju, ya. Peluang persatuan waktu, laju kegagalan, ya. Oke, jadi nanti kalau HT ini atau hazard function ini definisinya seperti ini, maknanya seperti ini, kemungkinan nilainya adalah 0 sampai tak hingga. Oke, secara definisi. Nah, nambah lagi nih ya. Kalau tidak ngambil mata kuliah ini nggak kenal yang disebut dengan fungsi kegagalan. Ya, ya, yang tadi saya jelaskan, fungsi densitas peluang, fungsi distribusi kumulatif, ya itu mau udah biasa di StatMat, tapi di analisis survival ada fungsi survival atau fungsi ketahanan, ada fungsi kegagalan, fungsi hazard. Ya. Oke, sekarang bagaimana bentuknya fungsi hazard itu? Fungsi hazard mungkin bentuknya kayak gini. Ya, sejenis kayak gunung deh kalau kita anggap gunung. Artinya pertama dia nilainya kecil, ya. Jadi laju kegagalannya kecil, kemudian seiring dengan waktu laju kegagalannya meningkat. Ya. Sampai suatu waktu laju kegagalannya maksimum dan dia berikutnya laju kegagalannya menurun kembali. Ingat tadi, ya fungsi hazard itu adalah peluang persatuan waktu. Artinya, nilai sumbu vertikalnya ini tidak dibatasi oleh angka 1, mungkin entah berapa begitu. Ya. Nah, ada sifat dari fungsi kegagalan untuk suatu nilai T tertentu. Pertama adalah fungsi kegagalan itu selalu tak negatif. Jadi nggak mungkin sih kalau negatif. Karena tadi adalah peluang persatuan waktu. Peluangnya sendiri sekecil-kecilnya 0. Waktu juga, ya, waktu juga nggak mungkin negatif. Jadi dipastikan fungsi kegagalan tidak akan pernah negatif. Ya, jadi selalu tak negatif, yakni sama atau lebih besar dari 0. Yang kedua, dia tidak punya batas atas. Jadi nilai atasnya ini entah berapa, ya, tergantung fenomena variabel acaknya tentang apa. Gitu. Ya. Oke, yang baru masuk silahkan isi absen ya di kolom chat. Tulis NPM dan nama. Oke. Kemungkinan kedua kayak gini. Ya. Kayak gini kemungkinan kedua. Jadi pertama laju kegagalannya itu konstan gitu ya, entah nilainya berapa gitu, tetap aja. Kemudian setelah melewati satu waktu tertentu, laju kegagalannya jadi meningkat. Mungkin nanti ada fenomena yang seperti ini. Ya. Laju kegagalannya pertama konstan gitu ya. Kemudian dia meningkat. Ya. Kita kembali tadi. Fungsi hajat itu kan berapa peluang ya, berapa peluang orang itu mengalami kejadian gitu ya, kejadian sesaat di titik di interval yang sempit ini gitu. Kalau dia fungsi kegagalannya tiba-tiba meningkat, ya berarti peluang dia meninggal di interval itu menjadi tinggi gitu kan? Menjadi tinggi. Ya, katakanlah kalau asalnya orang sehat, ya, asalnya orang sehat, ya peluang kegagalannya kan ya ada sih gitu ya, tapi kecil gitu. Tapi kemudian misalnya dia dia kecelakaan misalnya ya, dia kecelakaan ya. Ya, itu kan dengan tiba-tiba setelah itu dia laju kegagalannya makin meningkat kan? Jadi mungkin nanti ada fenomena yang seperti kayak gini. Ya.
Atau fenomenanya kayak gini, ya. Pertama laju kegagalannya konstan tapi tinggi, ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia laju kegagalannya makin menurun, makin berkurang. Ya. Fenomenanya mungkin kayak ini, kayak bayi prematur. Ya, bayi prematur itu pas begitu dia lahir harus masukin ke inkubator segala macam, itu dia laju kegagalannya tinggi dia. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia adaptasi ya dengan lingkungannya, alhamdulillah ya, kemudian dia laju kegagalannya makin menurun. Gitu. Jadi mungkin nanti ada fenomena seperti ini. Ya. Jadi mungkin tadi saya ceritakan yang kayak gini kayak bayi prematur. Jadi bayi prematur itu kan dilihat berapa lama waktu gitu ya dari bayi itu sampai dengan meninggal gitu. Karena dia dilahirkan prematur. Ya. Jadi titik asalnya adalah kapan dia dilahirkan gitu ya. Kemudian waktunya nanti misalnya mau hari kah gitu ya, mau jam kah, terserah gitu ya. Kemudian nanti endpoint-nya, titik akhir yang dipantaunya apa? Misalnya meninggal. Ya, meninggal. Nah, kalau fungsi ajarnya kayak gini, ini menunjukkan bahwa pertama dia peluang meninggalnya tinggi. Ya, peluang meninggalnya tinggi. Tapi seiring berjalannya waktu, peluang meninggalnya makin kecil, risiko meninggalnya makin kecil. Ya, karena dia makin adaptasi, badannya makin bagus gitu kan ya. Oke, mungkin kayak gini. Jadi tergantung fenomenanya nanti ya, cerminan fungsi hazard itu yang mencerminkan fenomenanya. Gitu.